Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang semoga dalam penjagaan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran hadis kita. Sekarang masuk hadis yang ke-14. Al-hadisur rabi' ashar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini, jauhilah oleh kalian dua penyebab laknat. Qalu, para sahabat bertanya, wa man la'anani ya Rasulullah, apa dua penyebab laknat itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi. Yang pertama, orang yang buang hajat di jalan manusia. Au fi dhillihim, atau di tempat berteduh mereka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah ini dua hal yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Orang yang buang air besar atau air kecil, kencing ataupun berak di tempat atau di jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, jadi kalau buang air kecil, buang air besar itu di WC ataupun di toilet. Dan jangan sampai juga di tempat berteduh untuk istirahat, rest area. Nah, udah disediakan toilet tapi tidak mau buang air di toilet. Nah, ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Judulnya bisa kalian lihat yang dibagikan Ustaz, di terjemahnya sudah ada. Ma'ani kalimat ittaqu. Apa? Tadi jauhilah, ibta'idu, jauhilah. Al-la'anani maknanya al-musabbibani lilla'ni fa'ilihima. Ya. Dua hal yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Fa innan nasa yal'anuna min adanihim. Sesungguhnya manusia akan melaknat siapa yang mengganggu mereka. Awil fa'lani al-jalibani lilla'nillahi wa ghadibahu. Atau dua perbuatan yang mendatangkan laknat Allah dan kemurkaannya. Jadi maksudnya dua hal yang dilaknat itu bisa juga manusia yang di situ ada orang yang berbuat tidak baik, tentu akan berkata atau melaknat, berkata yang tidak baik. Siapa yang kencing di sini semoga tidak diberkahi oleh Allah, atau semoga sakit. Nah, itu manusia melaknat. Bisa juga ya karena perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Yatakhalla ayaqdi hajatahu min baulin au ghaitin. Ya, buang hajat maksudnya yakdi, ya buang hajat, buang yakdi hajatahu, menunaikan hajatnya, min baulin, dari baik kencing
au ghaitin atau berak, buang air kecil maupun air besar, berak. Dhilluhum, tempat berteduh mereka. Maka apa? Tempat istirahat apa? Makanul istirahati, tempat beristirahat. Irsyadat, penjelasan dari hadis di atas. Yu'akkadul islamu alal inayati bit-taharati wan nadhafati wa mura'atil akharina. Islam menekankan untuk memperhatikan kebersihan dan memperhatikan orang lain. Sangat memperhatikan kebersihan Islam. Yang kedua, tahrimu qada'il hajati fil amakinil madhkurati fil hadisi. Haramnya buang hajat di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa misluha al-khadaiku. Misalnya di kebun. Khadaik itu jamak dari khadiqah, taman atau kebun. Wat tariqati, jalan-jalan, di jalan-jalan. Jamak dari tariqun wa ghairiha, dan selainnya. Lima fi dzalika min idza'in nasi, karena hal itu akan menyakiti atau mengganggu manusia. Jadi haram, tidak boleh buang hajat di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Baik itu di taman-taman, di kebun yang untuk singgah manusia, ataupun di jalan yang dilalui oleh manusia. Yang ketiga, alal muslimi ayyakhrusa ala qada'i hajatihi fil amakinil mukhassasati lidzalik. Setiap muslim hendaknya berusaha untuk membuang hajat di tempat-tempat yang khusus yang telah disediakan untuknya. Jadi kalau buang hajat, baik buang air kecil maupun air besar, itu di tempat-tempat khusus yang disediakan, di toilet-toilet. Yang keempat, fi dauratil miyahi al-amati hunaka amakinun mukhassasatun lil wudu'i faqat wa amakinun liqada'il hajati. Fala yaliku bil muslimi ayyaqdi hajatahu fil amakini al mukhassasati lil wudu'i. Di kamar mandi umum ada tempat-tempat khusus untuk berwudu saja, dan ada tempat-tempat untuk buang hajat. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk membuang hajatnya di tempat yang dikhususkan untuk wudu. Jadi kalau antum mampir ke toilet, di situ tidak ada tempat toiletnya, cuma khusus untuk wudu, ya jangan buang air di tempat wudu tersebut. Kemudian yang kelima, alal muslimi ayyahtarimal amakinal amata kat tariqati wal khadaiki wa amakinil muntazihati wa ghairiha wa yakhrusu ala nadhafatiha. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menghormati tempat-tempat umum seperti jalan, taman-taman, dan tempat-tempat rekreasi, dan selainnya untuk menjaga kebersihannya. Jadi tidak buang air sembarangan. Itu seorang muslim dianjurkan agar menjaga tempat-tempat umum itu, menjaga kebersihannya, tidak buang air sembarangan. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, hadis ke-14 tentang larangan buang air sembarangan. Barakallahu fiikum, fa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.